Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana, dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan. Karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. SMA-nya sekarang ada 2 cerita nih. SMA yang di Orchard Secondary School tadi, atau ada beberapa pihak yang berani memberikan kesaksian, dia sempat SMA 2 kali. Cuma masalahnya Gibran ini kan diduga tidak memiliki ijazah. Tahu-tahu punya ijazah dari luar negeri yang datanya disembunyikan oleh KPU. Pertanyaannya, kalau KPU benar, kenapa buat peraturan ini? Begini jelasinnya Pak Roy ya, ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Saya nggak rela orang Indonesia dibohongi orang nggak logis ini. Kalau manusia seperti ini, SMA kok ditarakan universitas, logika mana ini? Kan saya katakan ijazah dari UTS itu UTS itu perguruan tinggi atau sekarang tanya kenapa di Dasmon hanya itu aja nggak bisa jawab. Tahu arti universitas nggak? Anda yang nggak ngerti. Lah iya tahu arti universitas nggak? Nggak ngerti dia. Ya sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana, dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan. Karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintas negara atau istilahnya transnational education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Begini jelasinnya Pak Roy ya, ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Contohnya University of Melbourne punya Trinity College yang menawarkan foundation. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh InSearch. InSearch memang bukan universitas, tapi pathway menuju universitas. Dalam prakteknya, banyak siswa Indonesia yang bahkan selesai kelas 11 itu langsung berangkat ke InSearch dan mereka memang bisa diterima. Bahkan untuk siswa dengan kurikulum Cambridge setelah lulus O-level setara kelas 10 di sini itu juga bisa langsung masuk ke InSearch kemudian ke UTS University ya. Program foundation ini bukan hanya diakui oleh UTS tapi juga jadi jalur masuk yang diakui sejumlah universitas lain bahkan di luar Australia. Misalnya MDIS di Singapura yang diambil oleh Mas Gibran itu juga menerima siswa dengan menempuh jalur foundation ini. Jadi kalau memang mau mencari kebenaran nggak sulit kok. Program InSearch ini bahkan ada di Indonesia ditawarkan lewat UIC College. Silahkan monggo bisa langsung dicek ke sana tanpa berdebat panjang lebar. Tapi kalau memang mau mencari kebenaran ya. Mas Subhan, apa alasannya sebenarnya? Alasannya begini Pak, setelah saya mengetahui ini adalah tidak sesuai menurut saya, tidak sesuai dengan undang-undang, maka saya beranggapan calon ini adalah cacat bawaan. Cacat bawaan, karena udah terlanjur kepilih. Nah tadi Pak David ada bilang, kenapa baru sekarang? Kalau kita sebelum terpilih, itu nggak ada perbuatan melawan hukum Pak. Perbuatan melawan hukum itu terjadi karena sudah terjadi, maka boleh digugat. Sang Wapres ini itu sekolahnya di Solo, SMA-nya. Tapi SMA-nya yang kemudian nggak jelas, menabrak di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Junto itu pasal 13, PKPU, Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2023 huruf R juga. Nah, kalaupun kita anggap benar, dia SD-nya benar lah gitu ya, kemudian SMP-nya benar. SMA-nya sekarang ada 2 cerita nih. SMA yang di Orchard Secondary School tadi, atau ada beberapa pihak yang berani memberikan kesaksian, dia sempat SMA 2 kali. Di Solo, SMA-nya aja 2 kali. Karena yang menarik dari bukti yang tersebar kan sederhana. Pak Wapres kita pernah kursus bahasa Inggris di Sydney, di UTS, dia punya lembaga kursusnya sendiri. Nah, sertifikat khusus itu yang dibawa ke Kemendikti, yang merupakan orang Pak Presiden Pak Nadiem gitu ya, yang keluar menyetarakan sertifikat itu dengan ijazah SMA. Nah, pertanyaan besarnya, sejak kapan sertifikat khusus bahasa Inggris setara dengan SMA yang pelajarannya tidak hanya bahasa Inggris, ada matematika dan lain-lain. Nah, bagi saya ini petunjuk semua yang membuat orang-orang politisi bekerja bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus diungkap. Ini kan semua tenang, seolah-olah ini bukan bagian dari problematika. Oleh karena itu pengadilan besok akan sangat menarik. Termasuk apa yang dilakukan KPU kemarin. Menurut saya itu alat bukti petunjuk yang menarik bahwa ini ada upaya untuk menyingkirkan. Pertanyaannya, kalau KPU benar, kenapa buat peraturan ini? Nah, ini kalau kita lihat ya, selain soal proses yang ada di DPR tadi itu, proses perdata seperti ini memungkinkan juga untuk membuktikan kebenaran satu hal ya. Saya itu berharap di Petun, di Mahkamah Konstitusi ya, karena itu kayaknya lebih cocok dengan kewenangan mereka.
Kalau perdata ini kan sifatnya kan personal. Petun itu artinya yang Pengadilan mungkin dan- diperkarakan nanti soal penyetaraan itu barangkali ya. Iya. Penyetaraan di Kalau di MK kan persengketaannya sangat luas ini ya untuk membuktikan kecurangan di sisi manapun. Di Pengadilan Tata Usaha Negara itu soal kebijakan dan tindakan. Jadi apakah kebijakan dan tindakan mereka menyalahi nilai-nilai ya penyelenggara negara yang baik, azas-azas umum pemerintahan yang baik, kurang lebih begitu. Nah, harusnya ijazahnya disetarakan, dikoreksi, kan azasnya profesional, ketelitian, hati-hati. Hati-hati nggak KPU gitu kan? Itu akan diperiksa. Nah, sekarang karena sudah ditolak kedua-duanya, publik lari ke perdata. Ada memang perbuatan melawan hukum dalam ruang keperdataan. Misalnya, apakah tindakan mengubah informasi soal ijazah dan lain-lain itu merugikan mereka? Apakah perbuatan melawan hukum itu merugikan publik dalam artian sifat keperdataannya? Bisa, tetapi itu tipis betul ya. Tapi itu terjadi, ini berjalan. Uniknya di perdata berjalan, sementara di dua lembaga lain tidak berjalan. Bisakah setidak-tidaknya nanti akan terpaparkan kebenaran materialnya? Kira-kira kalau dalam bayangan kita bagi publik ya, ini kan ada ruang-ruang yang bisa dilakukan oleh publik, katakanlah pihak-pihak yang ingin mempersoalkan itu. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita lihat tadi, bahwasanya di sana ada seorang ibu-ibu atau seorang perempuan yang kelihatannya adalah membela Gibran atau membela ijazahnya Gibran, karena selama ini kita tahu bahwa banyak sekali para netizen atau teman-teman di media sosial yang begitu meragukan ya palsu ijazahnya Jokowi, palsu apa asli. Nah, terlihat ibu ini adalah sangat niatnya mungkin meluruskan. Tadi dia sampaikan bahwa dia mencoba meluruskan apa yang telah terjadi yang sedang dipermasalahkan mengenai ijazahnya Mas Gibran. Tapi ternyata justru terbalik, teman-teman. Justru banyak dari video yang kita baca ini, dari video yang kita tonton ini, banyak sekali para netizen atau para media sosial teman-teman kita yang mengomentari ibu ini. Nah, mungkin ibu ini niatnya untuk membela Gibran atau tadinya katanya mau meluruskan, tapi lihat teman-teman komentar-komentar yang dia yang dikomentari oleh para netizen di dalam komentar dalam video ini, teman-teman ya. Wah, ibu ini gagal dapat cuan dong. Ini namanya cari uang cepat ya. Mantap, ibu ini siap-siap dapat jabatan. Nah, oke. Wah, baru bangun ibu ini ketinggalan ya. Ketinggalan, ketiduran, jadi bingung apa ya. Baru bangun. Nah, dikatain dia baru bangun. Jadi komisionaris deh ibu ini. Ya, narasinya kompak sama termul. Nah, ini kayaknya sih ada indikasi adalah ini teman-temannya termul kalau nggak salah ya. Wah, ya belikan mana tuh yang membela ijazah Gibran ya. Polanya sama dengan pembela ijazah Jokowi. Yang penting ngotot, tidak perlu ya, tidak perlu benar sesuai kaidah hukum ya. Oke, dengarkan dulu, dilihat dulu ya. Kalau mau bela Gibran, mimpi. Pembela Pak Jokowi dan Gibran sebenarnya mudah, bikin damai, tinggal tunjukkan ijazah, selesai. Ijazah aslinya maksudnya ya. Ibu ini nggak paham, dia persoalkan asli atau palsu ya. Ijazah setiap negara belum tentu diiktiraf ya, diiktiraf di negara lain. Tapi persoalannya, adakah ijazah yang asli atau palsu, walaupun itu kali diiktiraf, apa maksudnya? Walaupun diiktiraf ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, biarin aja sih Mbah lagi cari uang cepat ya. Buku cuma buat pajangan. Oke. Ya, tadi di video ibu tadi kan ada backgroundnya itu buku-buku begitu banyak, di belakang itu hanya pajangan ya. Ya, kalau kebenaran memang harus dikampanyekan sesuai dengan perjuangan Roy Suryo
ya jangan disimpan sampai basi ya, sehingga kebohongan jadi kebenaran begitu Nona ya. Wahai jadi komisaris nih ibu, kalau menang bela ijazah putra mahkota. Nah ya, substansi masalahnya beda antara yang dijelaskan ibu ini dengan substansi digugat oleh Subhan dan Roy Suryo. Ya, permasalahannya ya Gibran kapasitas ya sesuai nggak sama ijazahnya ya. Oke. Para sarjana hukum di Indonesia tidak bermutu ya. Buktinya untuk pengacara, jaksa, hakim, polisi, DPRD, pejabat lainnya yang punya gelar sarjana hukum itu perlu dihukum. Sudahlah, nggak usah nyewel wong. Si Gibran itu cacat hukum, ijazahnya nggak jelas, masih aja dibela. Percuma pendidikan internasional walaupun pengalamannya begitu rendah. Nah kalau gini dapatnya amplop kosong dong ya. RS harusnya perhatikan apa kata ibu ini. Dengarkan baik-baik sumber informasi yang tidak sama selera dengan kamu. Ijazah Gibran memang harus diusut ya, karena tidak saja menyesatkan tetapi juga menghina kelayakan pendidikan di intelektualitas anak bangsa ini karena dipakai untuk jabatan penting ya. Sehebat apapun termul ini menutup bangkai, pasti kagak bisa nyerah aja lah ya. Jalannya benar apa yang bak itu, tapi soalnya apa anak ini benar pendidikannya itu dibikin jika dibikin secara ilegal kan bisa. Nah, bisa enggak? Nah itu maksudnya ya. Coba cari data betina yang satu ini, mungkin temannya Salsa Termul ya. Ini yang punya channel Koplak, bener ngomongnya, ini pejuang bangsa dan masyarakat biasanya, yaitu Roy Suryo. Lucu dan sangat koplak. Anda nggak ada pejuang bangsa yang nggak hafal lagu kebangsaan sendiri ya, dan nggak ada pejuang bangsa yang dipenjara karena kasus korupsi dan maling penci Kemenpora. Oke, periksa kejiwaan dulu kau bos. Wah. Ferry Amsari mulutnya kok begini ya, penuh kebencian dan fitnah. Kalau nggak paham nggak usah dikomentarin atau berkomentar. Nah kalau masih muda ya, kalau mau cari amplop jangan jadi penjilat Gibran ya, karena kerja dong yang halal, jangan jadi penjilat ya. Pembela Pak Jokowi dan Gibran sebenarnya mudah, bikin damai tinggal tunjukkan ijazahnya, selesai. Itu sudah berulang-ulang kita jelaskan teman-temannya, itu pokok masalahnya itu hanya ijazahnya ya. Ketika Pak Jokowi dan Gibran mampu menunjukkan ijazahnya di depan media, di depan publik ya, itu selesai masalahnya ya. Kalau memang itu ijazahnya asli ya, tidak ada lagi yang dipermasalahkan dan dipersoalkan di tengah publik ini. Tapi kalau memang betul ijazahnya yang memang diragukan ini adalah palsu ya, Jokowi maupun Gibran, nah maka itu proses hukum terus berjalan. Nah, karena mereka dua-dua adalah bukan orang biasa, mereka adalah petinggi di negara kita ini, dan itu tentu kita tidak mau kalau seorang petinggi atau seorang pemimpin di bangsa kita ini, di negara kita ini membohongi rakyatnya sendiri ya. Tentu kita juga tidak mau dijadikan seperti itu ya. Nah jadi dari awal kita sudah meminta itu ya, termasuk Bang Ferry Amsari dan Roy Suryo dan teman-teman lain yang terus menggugat persoalan ini ya. Namun sampai saat ini teman-teman belum kelar ya. Kita tidak tahu sumber masalahnya itu dari mana. Apa memang dari Jokowi Gibran tidak mau menunjukkan ijazah aslinya, atau memang dari KPU-nya ada hal-hal atau sesuatu yang mereka tutup-tutupi di data-data kedua orang tersebut
Nah, jadi kita berharap teman-teman untuk persoalan ini yang sedang terjadi di tengah-tengah kita dan di bangsa kita saat ini, ya semoga masalah ini terus diusut dan cepat tuntas teman-teman. Kita sebagai anak bangsa, ya ketika pemimpin bangsa kita melakukan pembohongan seperti ini, ya tentu kita sebagai anak bangsa kita nggak mau terima. Kita harus telusuri terus apakah selama ini kita dibohongin oleh pemimpin kita atau bagaimana. Nah itu teman-teman, kita ikutin terus video selanjutnya. Jangan lewatkan video ini, di share dan di subscribe. Teman-teman juga kalau mau berpendapat, menyampaikan pendapat teman-teman, boleh silakan tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Oke teman-teman, salam NKRI, harga mati.